kajian kita dari ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya di surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf adalah surat yang ke-18 dari urutan mushaf kita, dan kita sudah sampai pada ayat yang ke-59 yang terakhir. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan memasuki ayat ke-60 dan beberapa ayat setelahnya. Ayat yang ke-60 ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang kisah Nabi Musa dengan seorang hamba yang diberikan ilmu khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca beberapa riwayat yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, itu hamba itu namanya adalah Khadir. Namanya Khadir. Khoknya dengan fathah, kemudian dotnya dengan kasrah, Khadir. Atau bisa juga disebut dengan Khidr. Ya. Kalau khoknya itu harokatnya kasrah, maka dotnya itu harokatnya sukun. Jadi bisa disebut Khadir atau Khidr. Jadi, tapi kalau orang Indonesia biasa mengulangnya dengan Khidir. Kalau itu masih oke lah. Ya, karena itu nama yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tetapi disebutkan namanya dalam Sunnah, ya, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan itu ada dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Dan kisah tentang Nabi Musa dan Al-Khadir ini, dengan Nabi Khidir ini, itu diceritakan dari ayat yang ke-60 sampai 82. Jadi total ada 22 ayat yang mengisahkan tentang kisahnya Nabi Musa dengan Khidir. Kita akan baca 1-2 ayat sebagai pembuka sekaligus untuk jalbur rahmah, ya, untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca 1-2 ayat, kemudian insya Allah kita akan bersama-sama kita kaji. Sekali lagi, metode yang kita inginkan itu adalah metode CPSA, ya, cara belajar semuanya kalau bisa aktif, ya, aktif ikut membaca, ikut merenungi, ikut memperhatikan, dan nanti kalau perlu, kalau bisa menyampaikan pandangannya dari ayat itu. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta wa majma'al bayn. Di antara kesalahan yang sering terjadi dalam membaca Al-Quran itu, salah satunya adalah ketika membaca dal itu ada d-nya, wa'id. Nah itu sering ada orang begitu. Jadi wa'id, ya, wa'id nggak ada d-nya, nggak ada wa'id, ya, wa'id nggak ada, tapi wa'id qala, ya. Hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu bil bahri
سربا Kita cukupkan membaca 2 ayat saja, tetapi mungkin nanti dalam pengkajian ayat-ayat ini bisa lebih dari 2 ayat. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, ayat yang ke-60 ini memulai kisah antara pertemuan Nabi Musa dengan Khidir. Khidir ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutnya sebagai salah seorang di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia tidak diutus sebagai seorang rasul atau seorang rasul, tapi dia adalah seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, kita baca buku-buku hadis, kita baca referensi yang lain, itu sebagian ada yang menyebutkan Khidir itu nabi, ada yang menyebutnya beliau bukan nabi. Yang menyebutkan nabi itu karena argumentasinya salah satunya dalam ayat ini nanti disebutkan dalam beberapa ayat berikutnya. Itu beliau mengatakan misalnya, wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melaksanakan semua yang telah dilakukannya bersama Nabi Musa itu an amri, karena datang dari diriku sendiri. Tapi itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak tegas di situ disebutkan bagaimana cara Allah menunjukkan kepada beliau, apakah dengan wahyu atau ilham, tapi ini menjadi salah satu argumentasi bagi para ulama yang mengatakan bahwa Khidir itu adalah seorang nabi. Kemudian juga misalnya ayat yang ke-65 yang menyebutkan bahwasanya Khidir itu disifati abdan min ibadina atainahu rahmatan, yang kami berikan kepadanya rahmat. Kata rahmah itu dalam beberapa ayat dimaknai dengan wahyu atau risalah. Dan rahmat di sini menurut, sekali lagi, menurut ulama yang berargumentasi bahwasanya Khidir adalah seorang nabi, rahmat di sini maksudnya adalah wahyu atau risalah atau nubuah. Ini beberapa argumentasi sebagai contoh bagi kalangan para ulama yang menyatakan bahwa Khidir itu adalah seorang nabi. Namun ada juga para ulama lain yang mengatakan bukan. Beliau bukan seorang nabi, tapi hanya seorang hamba soleh. Seorang hamba soleh itu kalau bukan nabi ya derajatnya berarti wali. Di bawah nabi itu ada wali. Para sahabat itu sebagian besar adalah para wali, aulia min auliaillah. Ya, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, cinta sama Allah dan Allah cinta kepada dia, tapi derajatnya belum sampai derajat nubuah, belum sampai derajat risalah, maka dia adalah seorang wali. Apa argumentasi kelompok ini? Mereka mengatakan para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu secara tegas memang dinyatakan mereka adalah para nabi. Nah, sedangkan Khidir di sini tidak disebutkan namanya dan hanya disebutkan sifatnya saja. Maka dari itu tidak mungkin ya, hamba Allah yang seperti ini itu dapat dikategorikan sebagai seorang nabi. Dan 2 pendapat ini sangat masyhur. Tapi bagi kita itu tidak terlalu penting. Nah, Khidir itu nabi atau bukan, itu tidak terlalu penting bagi kita. Kenapa? Karena tidak akan mempengaruhi cara kita beragama, tidak mempengaruhi cara kita memahami ayat-ayat ini, tidak mempengaruhi perilaku kita, tidak mempengaruhi pula akidah kita. Jadi ya sudah, kita ketahui saja bagi wawasan. Kalau ada menyebut Nabi Khidir itu ada sandarannya. Ada banyak ulama yang mengatakan itu nabi. Yang mengatakan bukan nabi itu juga ada sandarannya, karena memang tidak ada nas yang jelas yang mengatakan beliau nabi atau bukan. Jadi sehingga kita tidak perlu terlalu jauh masuk ke situ. Termasuk perdebatan apakah Khidir masih hidup atau tidak. Ini juga perdebatan panjang. Kalau kebanyakan ahlul hadis, para ulama-ulama ahli hadis mengatakan beliau sudah wafat, karena ada beberapa hadis meskipun tidak secara eksplisit menyatakan
Khidir itu sudah wafat, tapi ada beberapa argumentasi yang mengindikasikan. Misalnya disebutkan bahwasanya Rasulullah itu mengatakan tidak ada orang yang 100 tahun berada dari hidup Rasulullah, mereka akan hidup setelah itu lebih dari 100 tahun. Jadi tidak ada seorang pun yang hidup setelah Rasulullah wafat lebih dari 100 tahun. Makanya para sahabat yang terakhir meninggal itu tidak ada yang melebihi usianya lebih dari 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi bisa dipahami ya. Jadi tidak ada orang yang hidup, itu hadis-hadisnya sahih, yang hidup saat Nabi masih hidup, kemudian setelah Nabi wafat, yang usianya itu mencapai lebih dari 100 tahun setelah Nabi wafat itu. Jadi ini salah satu argumentasinya yang mengatakan Khidir itu sudah wafat. Namun banyak juga, khususnya dari kalangan Sufiyah ya, yang mengatakan masih hidup, dan bahkan sebagian orang mengklaim pernah bertemu atau berjumpa dengan sosok yang disebut dengan Khidir ini. Sekali lagi bagi kita sebagai orang awam ya, sudahlah kita tinggalkan itu semua, perdebatan itu ya, tidak bermanfaat pula. Khidir masih hidup atau tidak, itu tidak mempengaruhi iman kita, tidak mempengaruhi akidah kita, tidak mempengaruhi ilmu kita, amal kita. Pokoknya kita ketahui para ulama berbeda pendapat gitu. Ya ini. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu kisahnya adalah Nabi Musa suatu ketika itu beliau menyampaikan khutbah, menyampaikan ceramah di hadapan umatnya, di hadapan kaumnya. Karena saking dahsyatnya pidato itu, saking dahsyatnya khutbahnya Nabi Musa, ada salah seorang yang sangat terkesima sekali dengan khutbahnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai kemudian orang ini bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, siapakah orang yang paling alim, paling berilmu, paling luas ilmunya saat ini ya, di dunia ini, di atas muka bumi ini?" Maka Nabi Musa mengatakan, Ana a'lamun nas, saya adalah orang yang paling alim di muka bumi. Pernyataan Nabi Musa ini pada satu sisi itu benar. Mengapa? Karena memang saat itu Nabi dan Rasul yang saat itu adalah Nabi Musa. Maka tidak ada orang yang lebih alim dari Nabi Musa secara umum. Apalagi Nabi Musa ini termasuk ulul azmi minar rusul, salah satu di antara rasul-rasul yang disebut ulul azmi. Para ulama kalau membuat klasifikasi para nabi itu, nomor 1 kan Nabi Muhammad, nomor 2 derajat adalah Nabi Ibrahim. Para ulama banyak yang menempatkan Nabi Musa itu di peringkat yang ketiga, termasuk di antara Nabi ulul azmi, seorang Nabi yang paling dahsyat, paling hebat. Nah, tidak mungkin bagi seorang Nabi yang seperti itu berlaku takabur, berlaku sombong, menyatakan dirinya sebagai orang yang paling benar, paling pintar, paling berilmu. Tetapi ini adalah bentuk ungkapan apa yang beliau pahami sebenarnya. Karena memang saat itu ya nabinya ya Nabi Musa. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain, memang harusnya namanya ilmu itu kan relatif ya. Allah dalam satu ayat itu wa fawqa kullu dhi ilmin alim. Dan di atas orang yang berilmu itu pasti ada orang yang lebih berilmu lagi. Maksudnya di atas langit ada langit kalau istilahnya orang Indonesia. Jadi tidak ada orang yang tahu semuanya, tidak ada orang yang paham semuanya. Pasti kalaupun seseorang itu paham atas satu masalah, dia pasti di satu masalah yang lain dia tidak lebih tahu daripada orang lain. Kalau ada orang ahli dalam fikih misalnya, belum tentu dia ahli dalam ilmu nahwu misalnya. Ada orang ahli dalam bidang ilmu syaraf, itu belum tentu dia lebih pandai dari orang ahli gigi misalnya. Jadi wa fawqa kulli ilmin wa fawqa kulli ilmin alim. Di atas langit masih ada langit. Nah, karena itulah Allah kemudian menegur Nabi Musa. Bahwasanya harusnya kalau menurut para ulama ketika menjelaskan masalah hadis ini, harusnya yang dijawab oleh Nabi Musa itu adalah wallahu a'lam. Ya kita tidak tahu. Memang Nabi saat itulah Nabi Musa, tapi karena itu tadi
tidak ditanyakan siapa yang orang paling alim, siapa orang paling berilmu, ya itu tadi. Ilmu itu tidak bertepi. Ilmu adalah bagian bahrun la sa'ilalah. Ibarat lautan yang tidak ada pantainya, tidak ada tepinya. Sangat luas sekali. Makanya dalam satu riwayat nanti di kisahnya Nabi Musa dan Khidir itu, ketika mereka berdua itu sebelum berpisah, keduanya melihat seekor burung, ya. Seekor burung itu memasukkan paruhnya ke air laut, kemudian dia tarik lagi, kemudian Khidir mengatakan bahwa ibarat ilmuku dan ilmumu Musa dibanding ilmunya Allah itu adalah seperti itu, ya. Seperti burung yang ngambil air di laut, diangkat. Nah itu lautan itu adalah ilmu Allah yang maha luas. Sementara ilmu yang diberikan kepada hamba-hambanya adalah ibarat yang diambil oleh paruh burung itu. Ini. Nah karena itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa Allah mengabarkan kepada Nabi Musa bahwasanya ada di muka bumi ini seorang hamba yang tahu akan satu ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Artinya keluasan ilmu, ketinggian ilmu Nabi Musa itu ada batasnya, sehingga tidak sah, tidak tepat kalau Nabi Musa mengklaim sebagai a'lamun nas ala wajhil ardh, sebagai orang yang paling pintar, paling alim, paling berilmu di atas muka bumi. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan orang ini. Bertemu dengan orang ini yang nantinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis itu disebutkan yang tandanya nanti adalah orang ini akan berada di pertemuan dua lautan. Ini pertemuan dua lautan oleh Al-Quran disebutkan Majma'al Bahraini. Ya, tidak disebutkan di laut mana. Para ulama menjelaskan macam-macam, ada di laut ini dan laut itu. Ada yang menyebutkan laut merah dan di Mediterania, macam-macam. Tapi sekali lagi hal-hal seperti ini itu tidak terlalu penting untuk kita ketahui karena tidak ada implikasi bagi amal kita, tidak ada implikasi bagi iman kita. Yang jelas Allah menyatakan tempat pertemuan itu adalah di Majma'al Bahraini, tempat pertemunya dua laut. Ini para ulama juga kemudian mengambil satu kesimpulan, ya. Pertemuan dua laut itu sekaligus memberikan kiasan lautan ilmunya Nabi Musa bertemu dengan lautan ilmunya Khidir, ya. Jadi Majma'al Bahraini bertemunya dua laut, beneran dua laut, tapi pada saat yang sama disitulah nanti terjadi pertemuan antara ilmunya Nabi Musa, seorang nabi, seorang rasul, dan ilmunya Khidir yang diberikan oleh Allah, ilmu khusus yang nanti akan kita jelaskan insya Allah. Nah, Nabi Musa sebagai seorang nabi yang sangat tinggi ilmunya, sangat kuat kedekatannya dengan Allah, begitu diberitahu seperti itu, maka ada azam dalam dirinya untuk mendatangi orang ini, untuk belajar ilmu kepada orang yang disebutkan oleh Allah sebagai memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Maka Nabi Musa kemudian berangkat ngajak pembantu, dalam tanda kutip kalau bahasa kita sekarang, ya, ngajak teman lah, tapi masih muda, kayak khodim atau asisten, semacam asisten. Asistennya itu di sini tidak disebutkan namanya siapa, hanya disebutkan Fata. Ya. Fata itu anak muda. Kalau beberapa riwayat menyebutkan itu adalah Yusha bin Nun, yaitu seorang nabi juga nantinya menjadi seorang nabi yang meneruskan risalahnya Nabi Musa membimbing Bani Israel. Nah, di ayat 60 ini disebutkan wa idh qala Musa, dan ingatlah. Jadi kalau ada kata idh itu dalam Al-Quran biasanya dimaknainya dengan dan ingatlah ketika. Kata idh aslinya adalah maksudnya ketika. Wa idh dan wa idza itu sama. Wa idh dan ingatlah ketika qala Musa berkata li fatahu, kepada asistennya itu yang anak muda yang dalam beberapa pendapat disebut sebagai Yusha bin Nun, la abrahu hatta ablugha Majma'al Bahraini. La abrahu, aku tidak akan berhenti meneruskan perjalanan ini hatta ablugha Majma'al Bahraini, sampai aku
Kita tidak tahu lautnya laut apa ini. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Silakan dirujuk di kitab-kitab tafsir. Au amdiyah hukuba, atau aku akan berjalan terus hukuba sampai bertahun-tahun. Jadi ayat ini menunjukkan betapa yang pertama itu adalah ada pelajaran bahwasanya dibolehkannya seseorang itu mengambil asisten, mengambil pembantu, mengambil khadim, itu boleh. Seperti mana atau sebagaimana Nabi Musa mengambil Yusha bin Nun, ya, kalau sesuai pendapat dalam riwayat-riwayat itu, sebagai asisten beliau untuk menemani perjalanan beliau. Dan di sini juga memberikan indikasi keutamaan menjadi asisten seorang yang terhormat, seorang yang berilmu, seorang yang layak dijadikan panutan. Itu bisa menjadi wahana untuk belajar banyak kepada dia. Makanya nanti Yusha bin Nun itu akan menjadi nabi juga, karena dia sudah mulazamah bersama Nabi Musa itu sekian lama, sehingga mendapatkan warisan ilmu, mendapatkan warisan ketaatan, dan mendapatkan warisan pemahaman dan seterusnya. Ini. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Musa itu adalah seorang yang azimahnya kuat, tekadnya kuat, khususnya dalam mencari ilmu, sampai beliau mengatakan la abrahu, aku tidak akan berhenti sampai ketemu dengan tempat di mana dikatakan di situ ada orang yang saya mau belajar kepadanya itu. Jadi kalau belum sampai tujuan, dia tidak akan berhenti. Aku biarpun aku harus berjalan bertahun-tahun. Kata hukuba itu dalam bahasa Arab ada yang memaknainya 1 tahun, ada yang memaknainya sab'ina sana, 70 tahun, ada yang memaknainya samanuna sana, 80 tahun. Tapi intinya adalah kata hukuba, apalagi kalau digabungkan dalam konteks ayat ini, maksudnya adalah tidak akan berhenti sampai kapanpun, sampai bertahun-tahun pun, sampai setahun pun berjalan. Kalau belum bertemu dengan tujuan, saya tidak akan berhenti. Ini sebagai bentuk ungkapan adanya azimah, adanya tekad, adanya niat yang sangat kuat dalam mencari ilmu. Yang kedua, yang ketiga, ketika Nabi Musa alaihissalam menyebutkan hatta ablugha majma'al bahrain, sampai aku sampai ke tempat tujuan, yaitu pertemuan 2 laut. Ini adalah menunjukkan pelajaran bahwa seseorang itu ketika melakukan satu hal, hendaklah dia menetapkan tujuannya apa. Kalau tujuan sudah ditetapkan, mudah baginya untuk mengarah ke tujuan itu. Jadi jangan orang berjalan tanpa ada tujuan, beraktivitas tanpa ada maksud, itu tidak dianjurkan. Karena itulah Nabi Musa menetapkan tujuannya mana? Majma'al bahrain, saya mau ke sana. Karena tujuannya jelas, maka arahnya juga jelas. Jadi makanya kalau kita dalam dunia kerja itu selalu di awal tahun atau bahkan sebelum masuk tahun baru ditetapkan dulu tujuan daripada target daripada tujuan kerja kita. Apa tujuannya? Baru kita buat berbagai macam kegiatan yang mengarah kepada tujuan itu. Jadi tujuan ini membantu seseorang untuk mengarahkan cara kerja dia, mengarahkan aktivitas dia, mengarahkan apa yang harus dia lakukan demi mencapai tujuan itu, sehingga tidak sia-sia. Ya, kalau tujuannya ke Majma'al Bahrain, ya kalau misalnya kita di sana ada apa namanya tempat bagus, ya kan, lantas kemudian leha-leha di situ, lihat-lihat dulu, ini kan bagus nih, toh belum nyampe ke sana, enggak gitu. Saya tujuannya mau ke sana, ya sudah. Ini ya. Jadi ini sekali lagi menunjukkan betapa Nabi Musa itu sangat kuat himmahnya, sangat kuat azimahnya dalam menuntut ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari itu meletakkan hadis kisah Nabi Musa dan Khidir itu salah satunya dalam bab Al-Khuruj atau Ar-Rihlah fi Thalabil Ilm, dalam bab pergi keluar, bepergian, melakukan perjalanan dalam mencari ilmu. Kita kalau belajar sejarah ilmu hadis itu betapa para ulama hadis itu untuk mengejar satu hadis saja itu sampai berjalan ribuan kilo kadang-kadang. Imam Al-Bukhari untuk mencari satu hadis saja, mencari sanad hadis satu saja itu kadang sampai berjalan menempuh sekian ratus kilo demi satu ilmu. Nah ini juga diajarkan dari ayat ini betapa
mencari ilmu, ya, mencapai tujuan itu harus dengan azimah dan tekad yang kuat. Ayat yang ke-60, silakan jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangannya silakan. Belum kita lanjut. Silakan Bapak-bapak sekalian, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini ayat yang ke-60. Kemudian ayat yang berikutnya. Nah ini sebelum melanjutkan ayat sebelumnya ada satu faedah lagi ya. Ini Nabi Musa kan seorang nabi dan seorang rasul yang diberi kewajiban untuk mengajar umatnya, untuk membimbing umatnya. Tapi Nabi Musa dalam ayat ini itu beliau meninggalkan dakwahnya untuk belajar dulu. Jadi kadang-kadang itu ada masa-masa di mana seseorang itu harus mengasah gergaji lagi. Kalau kita pernah baca bukunya itu ya, Stephen Covey itu, ada satu habit yang harus mengasah gergaji. Jadi orang jangan sibuk dengan aktivitasnya, maka dia harus mengasah gergajinya itu untuk mempertajam ilmunya, untuk memperkuat lagi kemampuannya, meningkatkan lagi kapasitasnya. Makanya kalau dalam dunia kerja itu selalu ada masa-masa di mana orang harus ikut training, ikut pelatihan. Ini Nabi Musa juga sama. Di sela-sela dakwahnya itu ditinggalkan dulu. Ada saat untuk menambah ilmu lagi karena ternyata ada ilmu-ilmu yang belum diketahui oleh Nabi Musa. Ini faedah yang keempat berarti dari ayat tadi. Yang berikutnya ayat yang ke-61. Falamma balagha majma'a bainihima. Maka ketika mereka berdua, falamma balagha, keduanya telah sampai majma'a bainihima, di tempat pertemuan dua laut itu. Nasiya hutahuma. Mereka berdua lupa atas ikan yang mereka bawa. Fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Maka ikan itu mengambil jalannya fil bahri saroba dengan melompat atau apa namanya? Ya melompat ya. Dia masuk ke dalam air. Jadi ketika Nabi Musa dan fatanya itu, asistennya itu, Yusha bin Nun itu mau berangkat, mereka berbekal, membawa bekal. Ini sekali lagi membawa bekal itu adalah masyruh, ya, disyariatkan. Bukan berarti kalau kita tawakal atas tidak membawa bekal. Ashabul Kahfi juga waktu mau ke gua, mereka bawa uang. Buktinya apa? Ketika bangun, mereka lapar langsung mengeluarkan warid, ya, uang logam mereka, uang perak mereka untuk membeli. Artinya mereka keluar itu meskipun tawakal lillahi ta'ala tapi tetap membawa bekal. Dan Nabi Musa juga sama ini. Seorang nabi, seorang rasul pergi satu tujuan, bukannya lantas saya tawakal, pasti Allah akan memberi rezeki kepada saya. Bukan begitu. Tawakal iya, tapi akhdul asbab, mengambil sebab-sebab itu juga dianjurkan. Makanya Nabi Musa itu membawa bekal. Bekalnya apa? Ikan. Ini ikannya Nabi Musa dan Yusha bin Nun ini tidak disebutkan apakah ikannya sudah ikan hidup, ikan sudah mati atau ikan hidup. Ini tidak disebutkan di ayat ini, tapi menurut kebanyakan para mufasir itu dimaknai adalah ikan yang sudah mati, karena ikan ini memang disiapkan sebagai bekal untuk makanan. Jadi ikannya adalah ikan yang sudah mati. Ya. Nah, itu nanti di sinilah justru keanehannya ya. Nah, ketika ikan itu jadi mereka membawa ikan sebagai bekal untuk makan mereka. Dan memang sebelumnya sudah disebutkan ya, diberitahu kepada Nabi Musa bahwa tanda kamu bertemunya di Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua laut itu, nanti kamu akan kehilangan ikan kamu. Nah, disinilah kemudian Nabi Musa itu berpesan kepada Yusha bin Nun asistennya untuk menjaga betul ikan ini, untuk dijaga sebagai bekal untuk makan mereka nanti jika diperlukan. Nah, ternyata ketika mereka itu sampai ke Majma'ul Bahrain, tempat bertemunya dua laut, ini kan kalau orang bukan ahli kan tidak mengerti di mana tempatnya itu.
di mana mereka seharusnya bisa bertemu dengan seseorang yang oleh Allah disebutkan memiliki ilmu yang tidak dimiliki Nabi Musa. Ternyata Yusha bin Nun, asistennya Nabi Musa ini, lupa dengan ikannya itu. Maka ikannya itu akhirnya lompat dan masuk ke dalam laut. Sekali lagi, ayat ini tidak menjelaskan secara detail bagaimana proses dan rincian daripada kisah ini. Para ulama tafsir, kalau kita baca kitab tafsir itu macam-macam ya pendapat para ulama tafsir. Ada yang menyebutkan ikan itu adalah ikan yang sudah dipanggang, ikan dipanggang dan sudah diasinin, al-malah, ikan yang sudah diasinin, ikan asin, sudah di apa namanya, sudah dipanggang, sudah diawetkan gitu ya. Jadi dibawa kapanpun tidak akan awet. Dia sudah mati, maka dia kemudian tiba-tiba hidup. Cara hidupnya juga para ulama berbeda pendapat. Kalau Ibnu Katsir misalnya pernah menyebut itu dia bertemu dengan satu mata air yang disebut Ainul Hayat, mata air kehidupan. Ikan ini kecipratan air tanpa sengaja ketika Nabi Musa dan Yusha bin Nun tidur. Ketika Nabi Musa tidur, kemudian Yusha bin Nun sebagai asisten dia berjaga. Ikan ini kecipratan air itu Ainul Hayat tadi, kemudian dia menjadi hidup dan lompat masuk ke dalam laut. Tapi ini kisah ini tidak ada sanadnya yang sahih, artinya dia hanya sebagai kisah yang bisa menjadi bacaan kita, tetapi kita tidak bisa memastikan itu benar atau tidak. Karena memang ayat ini tidak memberikan rincian tentang bagaimana cara ikan itu lompat, cara ikan itu hidup lagi. Meskipun para ulama sekali lagi berbeda pendapat ikan itu ikan hidup atau mati. Yang kedua, meskipun mayoritas ulama mengatakan ikan adalah ikan yang sudah mati, yang disiapkan sebagai bekal makanan, tapi tidak disebutkan secara pasti bagaimana ikan itu hidup kembali. Pokoknya tiba-tiba dia lompat. Yusha bin Nun itu melihat itu sebagai satu peristiwa yang aneh bin ajaib. Ini. Nah, kemudian falamma jawaza. Kemudian ketika kedua orang ini, Nabi Musa dan Yusha bin Nun ini melampaui atau melewati tempat tadi, karena mereka berdua tak nyadar. Qala al-fatahu, Nabi Musa bertanya kepada pembantunya, kepada asistennya yaitu Yusha bin Nun. Atina goda'ana, berikanlah atau bawalah kemari bekal makanan siang kita. Goda itu biasanya disebutkan untuk makan siang atau goda. Ya, kalau goda itu makanan. Bawalah kemari bekal makanan kita itu. Laqad laqina min safarina hadza nasabat. Kita atau kami sudah dalam perjalanan ini sudah merasakan keletihan. Ini kalau kita kembali ke pengajian subuh tadi, itu menyatakan rasa letih, menyatakan rasa sakit, menyatakan rasa sedih, menyatakan rasa gundah itu boleh. Selama sekali itu bukan dalam hatinya muncul rasa tidak terima dengan takdir atau tidak terima dengan apa yang Allah tetapkan buat dia. Mengadu sakit, menyatakan rasa sakit yang sangat sakit atau merasakan bilang aduh sudah capek ini, sudah letih ini tidak apa-apa. Karena Nabi Musa sendiri di sini disebutkan mengatakan laqad laqina min safarina hadza nasabat. Kami telah capek ini. Ayo sekarang keluarkan makanannya. Kemudian dikatakan oleh Yusha bin Nun. Isa masih berapa lama lagi? Berapa? 5 menit. Nah kalau gitu kita nggak usah lanjut ya. Kita akan aja dulu. Kita coba lihat ayat ini apa yang bisa kita ambil dari ayat ini ya. Falamma ayat yang ke-1. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hukama. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Jadi meskipun dikisahkan ya, di situ yang lupa itu adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini seorang asisten yang diberi tugas oleh Nabi Musa untuk membawa bekal makanan ikan itu. Ternyata dia lupa karena Nabi Musa saat itu tidur. Ada juga tadi salah satu pendapat juga mengatakan katanya itu ikan itu diletakkan di dalam satu batu, di atas satu batu. Ketika mereka beristirahat, Nabi Musa tidur, Yusha bin Nun berjaga, dia lupa. Akhirnya
ikan itu tidak diawasi secara baik, dia tersenggol jatuh masuk ke dalam laut dan dia untuk lantas meluncur mencebur dalam lautan itu. Ini ada satu pendapat, sekali lagi tidak ada rincian kisah yang dipastikan sahih terkait hal ini. Karena itu kita la nusaddiquhu wa la nukadzdzibuhu. Kita tidak mempercayainya 100% bahwa itu benar dan tidak mendustakannya bahwa itu salah. Ya, itu sebagai bahan bagi kita untuk melengkapi wawasan kita. Nah, di sini yang lupa itu adalah Yusha bin Nun. Lupa atas ikannya, tetapi di ayat ini disebutkan nasiya utahuma. Mereka berdua lupa atas ikan mereka itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu ikut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh orang yang memimpin. Nabi Musa itu adalah pemimpin perjalanan itu. Dia punya asisten. Asistennya menjaga ikan itu. Yang lupa itu adalah asistennya. Tetapi ayat ini menyatakan bahwasanya kedua-duanya lupa. Karena lupanya Yusha bin Nun, lupanya asistennya Nabi Musa itu adalah juga artinya Nabi Musa juga ikut andil dalam kejadian lupa itu. Itu artinya adalah seorang pemimpin itu ikut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Itu ya. Ini satu pelajaran yang bisa diambil daripada ayat yang ke-61 ini. Kemudian dari ayat yang berikutnya ya, ayat yang ke-62, falamma jawaza qala li fatahu atina wada'ana. Falamma jawaza. Ini sekali lagi menunjukkan betapa kuatnya himmah dan tekad Nabi Musa dalam mencapai tujuannya, sampai dia walam majawaza, sampai melampaui tempat itu, sampai kuat azimahnya. Tidak kemudian belum nyampe udah apa namanya, udah merasa capek, enggak. Begitu sudah nyampe baru dia bilang ini saatnya kita makan. Begitu sudah nyampe tujuan, saatnya kita makan. Saatnya kita mengatakan kita sudah letih. Mengatakan sudah letih boleh, tapi nanti jangan sebelum sampai ke tujuan, karena itu akan mengganggu himmah, mengganggu tekad. Makanya di sini disebutkan falamma jawaza. Begitu mereka berdua sudah melampaui tempat yang dituju itu, baru atina wada'ana, ayo kita makan dulu. Laqad latina min safarina hada, masuk karena kita sudah letih, kita sudah capek, ayo kita makan sekarang. Ini menunjukkan sekali lagi betapa tekad yang kuat dari Nabi Musa alaihissalam. Ini wada'ana, kalimat wada'ana itu kata wada atau goda ya, itu adalah at-ta'am alladhi yukal fil godati naharon. Itu untuk menyebut betapa makan yang mau dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah makan siang. Ini ada sebagian pengkaji Al-Quran itu yang mengatakan mengapa Al-Quran itu di sini secara spesifik menyebutkan makan siang. Itu artinya makan siang itu adalah makan yang paling penting di antara makan-makan yang lain. Orang nggak sarapan bisa, tapi dia harus makan siang. Orang nggak makan malam bisa, bahkan orang sekarang menghindari makan malam. Tapi makan siang adalah makan yang paling penting. Makanya di sini disebutkan makan yang dilakukan Nabi Musa dan asistennya adalah makan siang. Goda itu adalah at-ta'am alladhi yukal bil godati naharon. Makanan yang dimakan pada siang hari. Ini kemudian yang kedua, atina goda'ana. Kata atina goda'ana sekali lagi ini juga menampilkan, memperkuat kesimpulan yang tadi bahwasanya himmah, tekad dan kemauan Nabi Musa alaihissalam itu sangat kuat sekali, sehingga dengan lamanya dan panjangnya perjalanan itu beliau tetap menahan diri untuk tidak makan, menahan diri untuk tetap kuat berjalan sampai mereka berdua melewati tujuan yang ingin mereka capai. Ini yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya lagi ya, kalimat wada'ana, ya, makan kami. Ini kan Nabi Musa kan seorang pemimpin, ya, seorang nabi, punya asisten, pembantu, fatah. Tapi di sini disebutkan makanan
Jadi seorang pemimpin itu hendaknya makan yang sama dengan apa yang diinginkan oleh asistennya. Jadi kalau kita di dalam rumah punya asisten rumah tangga, yang makanan yang mereka makan harusnya adalah makanan yang kita juga makan. Kalau kita jadi bos, yang makan kita harus apa yang mereka makan juga. Jangan dipisah-pisah. Itu harusnya begitu. Ini Nabi Musa tidak memisahkan antara makanan beliau dengan makanan asistennya. Tapi kita bukan, ayo datangkan makanan kita makan bareng. Gitu. Ini pelajaran yang juga bisa diambil dari ayat ini. Sudah ada. Ya oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai penjelasan sampai ayat yang ke-62. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat dan pandangannya, silakan. Baik, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan belajar 3 ayat ini memberikan manfaat bagi kita untuk lebih bisa dekat dengan Al-Quran, lebih bisa punya himmah yang kuat untuk mencari ilmu, termasuk ilmu Al-Quran, dan juga bisa meneladani kisah yang sangat menarik ini yang kita baru tiba pada awal permulaan atau mukadimahnya saja. Mudah-mudahan apa yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu karena kebenaran saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.